Kenapa itu masih tetap kuat sampai hari ini, sampai 44 tahun? Itu bukan waktu yang sedikit. Pasti banyak suka dan duka. Nah, bagaimana Pastor bisa mendengar suara Tuhan? Kalau Tuhan tuh suruh Pastor ke Papua, dan memang ternyata memang di Papua membawa dampak bagi masyarakat, memenangkan banyak jiwa. Padahal awalnya tadi kan luar biasa. Kalau orang Surabaya ngomong soro, apa sengsaranya ya. Tapi luar biasa. Bagaimana Pastor bisa mendengar suara Tuhan untuk diutus ke Papua? Itu pertanyaan saya, Pastor. Oke, saya mau tanya apa suara saya bisa didengar? Oke? Bisa, bagus. Oke. Karena sering signal kami terbatas, jadi ada untung malam ini. Terima kasih Tuhan. Mengenai dengar suara Tuhan, kadang-kadang anak muda tanya saya, mereka pikir dengar suara Tuhan dengan sensasi. Seperti bangun pagi, masuk kamar mandi, dan ada di kaca ditulis, pergi ke Indonesia, tanda tangan Tuhan. Saya tidak dapat sesuatu dengan sensasi seperti itu. Tapi saya mulai belajar peka terhadap suara Tuhan dan berjalan dengan apa yang saya tahu, walaupun mungkin bukan semuanya, tapi berjalan. Banyak anak muda, mereka minta, Jim, saya mau tahu semuanya. Dari sekarang sampai pada akhir hidup, saya mau Tuhan perlihatkan semua. Saya bilang, adik, dalam kasih karunia dan rahmat Tuhan, Tuhan tidak perlihatkan semuanya kepadamu. Karena dia tahu, kalau dia perlihatkan semua, kamu akan dapat serangan jantung mati di tempat. Karena tidak bisa terima, tidak bisa handle semua. Jadi dalam anugerah, dia hanya berikan sedikit terang. Kita jalan dalam terang itu, dia kasih sedikit lagi, kita jalan, dia kasih sedikit lagi, kita jalan. Namanya berjalan dalam iman. Dan itu yang saya selalu dapat. Saya dapat sedikit dan saya melangkah. Kalau salah melangkah, it's okay. Tuhan akan tutup pintu itu dan buka pintu yang lain. Tapi Tuhan tidak bisa arahkan kita kalau kita tidak bergerak. Harus jalan dengan sedikit yang kita tahu saat ini. Jadi Jepang dan Korea, saya cari wajah Tuhan. Saya mau tahu apakah Tuhan mau saya ke luar negeri atau tinggal di Amerika. Dan dari mission trip itu, saya tahu akan ke luar negeri. Tapi saat itu tidak tahu pasti di mana. Kembali ke Amerika dan mulai dengan calon istri, kami melihat, mana ada pelayanan. 1 minggu, seperti anak muda yang semangat, 1 minggu mau ke China. Apakah rekaman masih jalan baik? Baik. Oke. Clear. 1 minggu mau ke China, minggu berikut mau ke India, minggu berikut mau ke Afrika. Jadi banyak anak muda seperti itu. Tapi satu hal yang tangkap hati kami, yang tidak bisa kami lupa, suku-suku terasing, suku-suku yang tersembunyi di tengah-tengah hutan. Kalau tidak ada orang cari mereka, menemukan mereka tidak akan dengar kabar baik tentang Yesus. Jadi mana ada konsentrasi paling banyak suku? Dan pada tahun 77 itu Irian Jaya, Papua. 250 suku, 250 bahasa. Jadi itu yang membawa kami ke Papua. Apa suku sekarang yang paling belum dijangkau? Menurut saya, suku sekuler. Secularist and materialist yang ada di dunia satu, seperti Amerika, Eropa. Sekularisme itu membuat orang kotakkan iman atau kotakkan agama
sampai hanya perlu 1 hari seminggu atau 1 jam seminggu atau akhirnya tidak perlu sama sekali. Bisa mandiri tanpa Tuhan. Practicing atheist. Itu suku yang paling besar di seluruh dunia yang perlu dijangkau. Jadi itu sedikit yang saya bisa jawab. Kenapa ke Papua, kenapa kepada suku terabaikan. Oke, silakan terima kasih dengan banyak. Ya, terima kasih Pastor untuk jawabannya. Silakan, mungkin ada Bapak Ibu yang lain, silakan kalau mau bertanya langsung. Mungkin dari Pak Sofyan ya, mau bertanya Pak Sofyan? Di sini ada Pandi Suteja. Ada Pandi Suteja, mungkin silakan Pandi. Ya, saya mau tambahin sedikit aja. Pak James, terima kasih sudah bersama-sama dengan kita malam hari ini, memberkati kita malam hari ini. Nah, bagaimana cara menikmati hidup ya, ketika pertama di sana, sedangkan kehidupan di Amerika yang serba glamor, ya, excited mungkin ya, tapi bisa menikmati tinggal di Irian, bagaimana bisa survive untuk sekian lama itu Pak Jim, supaya kita bisa dapat berkat dari pengalaman Pak Jim. Thank you. Ya. Pak, ini hidup kita semua dipakai Tuhan, semua pengalaman dari lahir sampai meninggal. Jadi ada hal-hal yang Tuhan buat dalam hidup saya sebagai persiapan masuk Papua yang saya tidak sadar waktu saya kecil dan bapa saya meninggal waktu saya masih kecil. Umur 13 tahun saya harus mulai bekerja. Jadi setiap hari sekolah selesai saya harus kerja beberapa jam Sabtu, hari Minggu untuk bantu mama. Jadi dari kecil saya belajar tahan banting, saya belajar fight, karena akan perlu itu di Papua. Walaupun pada waktu itu saya jauh dari Tuhan, dalam hidup kita semua ada hal-hal investment dari Tuhan yang sudah ada, yang kita harus sadar dan bekerja sama dengan Tuhan, melihat kekuatan itu dan pakai untuk kemuliaan Tuhan. Jadi meninggalkan Amerika, mungkin Bapak harus mengerti zaman 60-an dan 70-an di Amerika adalah zaman hippies. Jadi kami semua anak muda zaman itu rambut panjang, gila narkoba, dan Tuhan tangkap kami dari jalan, dari pantai, banyak sekali gerakan besar. Dan tapi ada sesuatu dari latar belakang itu yang mau hidup dalam komunitas, yang tidak terlalu puas dengan nilai-nilai orang tua, mau cari sesuatu yang baru. Itu juga persiapan dalam hidup saya untuk tinggalkan Amerika dan cari hidup yang baru di tengah hutan di Papua. Dan ini yang saya mau garis bawahi, bahwa sekarang di seluruh dunia kita lihat fenomena yang sama Pak, bahwa ada generasi muda sekarang yang tidak mau ikuti nilai-nilai dari orang tua. Dan mereka mulai mencari sesuatu yang baru. Ada kesempatan. Saya pikir kita ada di pintu, di abang pintu di mana Tuhan akan buat gerakan anak muda seluruh dunia. Tapi mungkin tidak akan mulai di Barat, akan mulai di Asia. Akan mulai dengan anak muda yang less fortunate, yang tidak punya semuanya di dunia ini, yang mencari sesuatu lebih daripada materialisme. Saya sangat percaya kita akan lihat sesuatu sekarang. Banyak orang bilang generasi, it's the privileged generation. Maybe sudah they're spoiled. Mereka sudah diberikan terlalu banyak. Saya tidak setuju. Saya tidak mau beri laporan buruk mengenai generasi muda. Saya melihat di mana-mana saya pergi di Asia, anak muda ingin
bayar harga. Mereka bilang mungkin kami tidak dilatih oleh orang tua untuk bayar harga, tapi kami mau belajar bayar harga untuk rubah dunia. Ini sesuatu yang saya dengar di mana-mana, dan saya pikir kita ada di garis depan sesuatu baru dari Tuhan. Terima kasih, Pak. Pastor Jim, saya mau tanya ya. Silakan. Iya. Apakah setiap kesaksian itu perlu di follow up? Karena saya itu kan sering saksi ya, kalau di Madura ya, di situ mayoritas Islam. Atau satu keluarga kiai pernah saya saksikan dan banyak. Apakah setiap kesaksian itu perlu di follow up? Apakah dengan sekali saksian itu terus mereka bisa dimenangkan? Bagaimana seharusnya Pak Jim? Itu aja, terima kasih. Kalau saya mengerti pertanyaan Pak, ada 3 kali Yesus memberi strategi di dalam Alkitab. Lukas 9, Lukas 10, dan Matius 10. Dan di situ Yesus bilang, murid-murid dia suruh pergi keluar dan masuk ke rumah orang yang buka pintu bagimu, yang terima damai dari kamu. Ya, orang pintu masuk rumah orang damai, orang yang disiapkan Tuhan. Jangan raba-raba, jangan paksa-paksa. Ada banyak orang yang sudah siap. Hanya pergi menemukan mereka karena mereka sudah siap. Roh Kudus sudah persiapkan hati mereka. Tidak bergantung kepada kepintaran dan logika dan argumentasi kami. Tapi kami harus pergi dan membuka mata melihat mereka. Kadang-kadang penampilan mungkin keras. Penampilan kasar. Tapi di dalam ada kehausan rohani yang Tuhan sudah siapkan, tapi kami tidak tahu. Sampai kami masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam dunia mereka, mulai mencerminkan Yesus kepada mereka. Jadi harus ada kontak, face to face, sentuhan. Dan Yesus bilang di Lukas 10, jangan pindah-pindah. Mungkin Yesus tidak suka dengan roaming evangelist. Yang minggu ini harus di sini, minggu berikut di sana, minggu berikut di sana. Yesus bilang stay put. Tinggal di situ dan invest hidupmu ke dalam beberapa orang. Jadi itu yang saya bisa jawab, Pak. Kita harus follow up langsung. Jangan lewat orang kedua, ketiga, tapi bangun hubungan dengan beberapa orang sampai melihat mereka dalam perjalanan kepada Tuhan. Itu saja. Apa perlu dibawa sampai ke baptis? Soalnya takut. Terus terang aja, yang kita hadapi adalah yang ekstrim ya. Itu bisa dibahas di tempat lain, Pak. Dan juga Pak Hadi tahu kami punya training. Saya punya training online di mana itu bisa nanti kita lanjut yang lain. Mungkin Pak Junius ini ya. Pak Junius sudah angkat tangan. Pak Junius, mari silakan Pak Junius. Mari. Halo. Shalom. Pak Jim. Silakan. Saya senang malam ini bisa sharing dengan Pak Jim dan sahabat semua. Saya orang jalanan. Saya punya komunitas pedagang kaki lima. Itu jumlahnya banyak sekali. Namun saya belum tahu bagaimana caranya bisa membawa orang-orang jalanan ini kepada Yesus. Kalau secara ekonomi, setelah 7 tahun ini, puji Tuhan,
teman-teman yang kami bina di jalanan, itu mereka sudah merasakan dampak dari apa yang kami lakukan. Jadi saya sudah ikut pelatihan juga, tapi masih tahap awal. Langsung pertanyaannya, Pak Junius, tolong langsung pertanyaannya apa ya? Ya, pertanyaannya bagaimana caranya untuk bisa melakukan pendekatan lebih lagi kepada kawan-kawan jalanan. Mereka rata-rata pedagang kaki lima dan dari berbeda-beda etnis, budaya. Terima kasih. Ya, sebetulnya mereka komunitas, Pak. Mereka punya identitas, kesamaan, keunikan, dan pasti mereka rasa sebagai keluarga. Jadi mereka akan jadi gereja. Kalau mereka mulai diarahkan langkah demi langkah menuju kepada Yesus, mereka bisa sharing satu dengan yang lain dan bawa satu dengan yang lain, dan mereka adalah gereja. Jangan bawa mereka ke gereja, tapi mereka adalah gereja. Mereka adalah komunitas. Jadi Matius 10 ayat 8 ada prinsip. Cuma-cuma diberi, cuma-cuma harus membagi. Jadi dengan anak jalanan, mereka terima sesuatu, mereka melangkah, maju satu langkah saja, harus membagi dengan orang lain, menolong orang lain. Jadi saling menolong. Mereka tidak harus punya kepintaran dan banyak pengetahuan, hidup suci, tidak. Hanya mereka melangkah satu langkah kepada Tuhan, dan mereka bawa orang lain, anak lain, petugas kaki lima lain, bawa sama-sama. Dan mereka buat perjalanan sama-sama kepada Tuhan. Dan itu namanya gereja. 2-3 orang yang mulai menuju kepada Yesus sama-sama dan saling membantu. Mungkin mereka tidak cocok dengan kelompok lain, tidak cocok dengan gereja, dengan bangunan bagus. Tapi sama-sama mereka bisa dimuridkan, diarahkan. Jadi hal-hal yang simple. Firman, dasar harus firman, dan mungkin mereka perlu gambar diri. Anak jalanan, kami yang semua yang pernah di tempat seperti itu, perlu gambar diri, harga diri dibangun terus-menerus. Jadi bisa selalu bicara bahwa mereka punya keunikan, kekuatan di dalam Tuhan. Apakah bisa menemukan di dalam firman beberapa ayat, menemukan kekuatan dari Tuhan dan mulai praktik di dalam jualan di pinggir jalan dan lain-lain. Jadi saling mendukung, saling mendoakan, saling memikul beban sama-sama. Dan mereka bisa maju sama-sama. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Terima kasih. Iya, Pak Junius, terima kasih buat pertanyaannya yang bagus. Ini mulai praktek ya, sudah mulai praktek dengan komunitasnya. Terima kasih Pastor Jim untuk jawabannya. Pak Surasman, ini kelihatannya masih ada yang tanya ya. Pak Roni ya, yang sudah angkat tangan. Silakan Pak Roni. Silakan. Halo, Pak Pastor. Halo. Ya, selamat malam. Silakan. Selamat malam. Semangat. Shalom Pastor, saya mau tanya. Tadi kan diceritakan bahwa pesannya orang tuanya itu bapaknya meninggal ketika usia masih 11 tahun ya. Lalu Pastor sempat protes sama Tuhan, ya kan? Kenapa? Mungkin sakit hati atau bagaimana ya sama Tuhan? Mungkin seperti itu ya. Nah, itu bagaimana kok bisa terjadi pemulihan yang saya rasa itu tidak gampang ya, karena kan itu kan orang tua kita ya. Satu itu. Kedua, mungkin saya tadi nggak dengar ya, kenapa kok bisa saya sebenarnya menegaskan lagi untuk pertanyaannya Pak Hadi, kenapa kok bisa lari ke Papua dan punya hati sama Papua? Kalau nggak punya hati kan nggak mungkin sampai ke Papua. Kan di Amerika kan enak ya, karena saya sendiri tahu, karena orang tua tiri saya orang New York juga di Amerika.
Ya kan? Kenapa itu masih tetap kuat sampai hari ini, sampai 44 tahun? Itu bukan waktu yang sedikit. Pasti banyak suka dan duka. Karena itu sudah hampir 34 lebih umur saya. Saya umur 48. Ya 44 tahun, luar biasa itu Pastor. Saya terinspirasi itu. Coba Pastor bagaimana supaya bisa memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan berkati. Yang pertama Pak, mengenai Bapak saya meninggal, dipanggil Tuhan. Memang beberapa tahun saya cari-cari figur Bapak dalam hidup saya, karena Bapak tidak ada. Saya cari dari kakak, saya punya kakak 4 tahun lebih tua dari saya cari dari dia, saya tidak menemukan. Akhirnya, sesudah saya bertobat, ditangkap Tuhan, saya mulai melihat Mazmur di mana Daud tulis, Allah adalah Bapa bagi setiap anak yatim piatu. Dan saya mulai sadar, Daud sendiri rasa seperti anak yatim piatu. Walaupun bapaknya ada, tapi waktu Samuel mau pilih habiskan raja, bapaknya Daud lewat dia dengan kakak-kakak semua yang lain karena hubungan retak Daud dengan bapaknya. Dan Daud rasa hubungan, kita tahu dari semua Mazmur, Daud rasa hubungan erat dengan Allah Bapa. Allah sebagai Bapa, Daud rasakan karena dia tidak punya hubungan erat dengan Bapa di dunia. Saya tangkap itu Pak, dan saya mulai dapat hubungan sangat erat dengan Bapa di surga yang mengganti Bapa di dunia yang saya tidak tahu. Dan itu yang saya bisa jawab. Bagi saya, Tuhan sendiri mengganti Bapa saya dengan hubungan sangat dekat yang masih bertahan dengan saya sampai hari ini. Dan kedua, mengenai panggilan di Papua, memang harus tahu karena banyak orang datang ke Papua, mereka bilang, oh saya datang karena saya lihat kebutuhan. Ya itu oke, mereka tahan 1, 2, 3 tahun, waktu menjadi susah mereka angkat kaki dan pulang. Atau ada yang datang karena mereka bilang, mau bayar harga kepada Tuhan, mau bayar hutang, rasa bersyukur karena diselamatkan, mau bayar hutang. Ya, it's okay. Mereka tahan 2-3 tahun, sudah susah, mereka angkat kaki. Tapi mereka yang tahu bahwa mereka tahu Tuhan mau saya di sini. Mereka bertahan apapun terjadi. Dan itu yang saya tahu, Pak. Tuhan mau kami invest hidup. Tuhan mau kami menjadi orang Papua. Sampai anak-anak kami semua lahir besar di sini. Ini identitas mereka, ini identitas kami sekarang. Dan kami percaya ada nubuatan di dalam Yesaya, yang Yeskiel juga, kebangunan rohani di dunia akan mulai dari timur dan mengarah ke barat. Saya percaya di Indonesia akan mulai di timur, di Papua, dan mengarah ke barat sampai ke Sumatera. Jadi Papua punya tempat sentral di dalam rencana Tuhan di negara ini dan mungkin di seluruh dunia. Itu Papua sampai ke bangsa-bangsa. Itu kepercayaan saya. Bagaimana Pak Roni, sudah terjawab? Terima kasih. Yang ketiga tadi ya, Bu. Ini pertanyaannya masih banyak ini. Pak Rudi, Timothy juga mau tanya, siap-siap. Pak Sofyan juga, mungkin Pak Andi Suteja. Ayo kita kejar waktunya karena signal di Irian juga kurang bagus, jadi kita harus segera cepat ini. Oke, tanya bagus. Mari. Ya, boleh ya Pak Adi ya saya? Iya Pak. Mari Pak Rudi. Iya, oke. Shalom, Jim Yos, ini legenda bagi saya ini. Kita dulu pernah jumpa kurang lebih 19 atau 20 tahun yang lalu di Bali. Tapi mungkin Jim lupa sama saya, tapi saya ingat ada satu pertanyaan ini untuk Jim ya. Selama melayani di Papua itu kan ada dengan keluarga. Apakah tidak pernah imannya itu naik turun atau konstan stabil terus sampai dengan detik ini, atau ada masa-masa di mana iman itu turun
dan seperti putus asa melayani di Papua. Itu aja, Jim. Thank you. God bless you. Ya, jelas Pak. Dalam 1, 2, 3 tahun waktu tidak ada hasil, kami berusaha tapi ada lawanan dari orang lokal. Memang rasa mungkin bisa lebih berhasil dalam pelayanan di Amerika atau di tempat lain. Tetapi saya lihat biasanya mereka yang bisa bertahan sampai 4-5 tahun, mereka they turn the corner. Mereka lewat the tipping point, di mana mereka tahu apapun terjadi, susah tidak akan hentikan kami. Jadi walaupun memang ada hal-hal yang buruk terjadi dan saya tidak mau fokus di situ, kami mengerti investment yang kami buat di Papua membuat hasil untuk generasi-generasi ke depan. Papua tidak akan ditransformasi overnight dalam satu malam. Perlu long-term thinking. Harus pikir generasi berikut. Itu sebabnya kami banyak fokus sekarang dengan pendidikan dan kesehatan. Karena Papua terkebelakang karena 2 hal itu. Dan kami mau lihat character building di dalam pendidikan, di mana mereka takut akan Tuhan. Juga di dalam kesehatan, di mana mereka tidak harus diserang malaria terus, dan HIV AIDS seperti sekarang. Tapi mereka bisa jadi orang yang sehat dan punya kesempatan fisik dan spiritual untuk maju. Jadi, saya seperti semua orang. Saya dapat waktu down dan rasa tantangan berat, tapi Tuhan selalu menolong dan kami lewat lembah gelap dan keluar dalam terang lagi. Jadi I'm not any different than you. Kita semua sama-sama, Pak. Ya, oke. Thanks a lot, James. God bless you. Always. Ada tamu dari Jakarta, Pak Handi Tirta Saputra ini. Mungkin mau nyampaikan pertanyaan ini satu waktu yang luar biasa, bisa sharing bersama. Mari, Pak Tirta. Oke, Pastor Jim, saya cuma mau tanya aja, waktu di detik-detik mungkin the lowest period Jim, dan mungkin juga ada sempat kepikiran mau nyerah, ada kiat-kiat nggak, tips-tips Pastor Jim supaya kita bisa tetap kuat gitu loh menghadapi situasi yang bertentangan dengan pelayanan yang ada. Thank you, Pastor. Oke, satu hal, merangkul tantangan. Jangan lari dari tantangan. Melihat setiap hal yang susah, lari lebih cepat, merangkul, dan melihat terobosan akan terjadi di tempat yang susah. Wow, terobosan akan terjadi di tempat yang susah. Waktu saya pikir amanat agung Yesus berikan kepada murid-murid di Yerusalem, tempat pusat agama yang lain, di mana Yesus sudah divonis mati, itu keputusan yang populer, di mana ada demo-demo semua mendukung, ya ada Petrus menyangkal Yesus 3 kali, semua murid lari di Getsemani waktu Yesus perlu, semua kegagalan. Dan di situ Yesus minta kebangunan rohani. Gereja harus mulai dari situ. Luar biasa. Menurut pikiran atau akal manusia, tak mungkin bisa kegerakan terjadi di situ. Tapi lewat kegagalan tempat itu, Roh Kudus datang dan mereka berkembang luar biasa sampai aniaya paksa mereka keluar dari Yerusalem. Jadi aniaya adalah berkat yang mendorong mereka keluar lebih cepat. Jadi saya bisa jawab seperti ini. Semua yang kita menilai sebagai tantangan atau kesulitan, kita harus rubah dan merangkul ini sebagai kesempatan terobosan. Terobosan tidak akan jadi kecuali bergandengan tangan dengan kesusahan.
Jadi itu sebabnya COVID, saya rasa pandemi COVID ini 1,5 tahun itu berkat dari Tuhan. Karena ini memaksa kita kembali kepada esensi gereja, apa itu. Dan belajar hal-hal baru. Ini bukan waktu susah, ini waktu untuk terobosan, entrepreneurial spirit bisa muncul sekarang. Jadi hanya itu tips. Selalu, I have something written on my wall here. It says, fear is contagious, but so is faith. Jadi ketakutan bisa meluap sampai kena orang lain, tapi juga iman juga bisa pengaruhi banyak orang. Jadi kita mau hidup oleh iman, bukan karena takut. Jadi saya harap bisa ditangkap. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pastor. Thank you. Masih ada lagi Pak Hadi yang tanya? Ya, yang tanya sebenarnya antri sekali nih, cuman nggak tahu. Waktunya ya. Sudah antri, Pak Andi Suteja nih mungkin juga antri nih, Pak Surasman juga, Pak Sofian ini. Boleh. Ayo, waktunya. Terima kasih Pak Hadi. Mari Pak Surasman. Ya, saya mau tanya ke Mr. Jim, Pastor Jim ya. Saya percaya bahwa firman Tuhan sungguh terjadi di mana di Matius 28:19, jadikanlah seluruh bangsa muridku ya. Dan baptis dalam nama Yesus. Dalam kalimat terakhir, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ya, kesaksian Mr. Jim pada malam ini ya memateraikan kita kepada firman Tuhan bahwa bagaimana Tuhan sungguh menyertai Pastor Jim yang 44 tahun di Papua dengan orang asing, orang baru di sana ya. Pertanyaan saya, Mr. Jim, adalah tantangan apa yang Mr. Jim hadapi pertama kali ya, dan bagaimana mencari jalan keluarnya ya. Tentu ini bukan hal yang mudah karena saya sendiri orang Indonesia belum pernah ke Papua, Mr. Jim ya, belum pernah hidup di pegunungan, tapi Mr. Jim dari Amerika bisa datang, tentu tantangan-tantangan akan banyak ya. Tantangan apa yang paling berat, yang paling sulit, dan Mr. Jim bisa mencarikan jalan keluarnya seperti apa? Silakan Pastor Jim. Ya, makasih. Wow, ada banyak. Tapi mungkin satu hal, kita tahu waktu kita invest ke dalam orang lain yang menjadi murid dekat, dan kita punya pengharapan bagi mereka, dan akhirnya sesuatu berubah, dan mereka ambil tindakan yang tidak diharapkan. Itu sangat menyakiti hati. 3 kali Pak, 3 kali dalam pelayanan di Papua, 3 kali saya kehilangan semua. 3 kali saya kehilangan semua pelayanan, diambil orang lain. Saya diambil semua asetnya, diambil orang lain. Dan saya kehilangan nama baik. 3 kali. Dan setiap Januari, setiap tahun Pak, Tuhan tanya saya, apakah Jim siap kehilangan semua sekali lagi? Dan saya harus jawab, setiap Januari, Tuhan saya siap kehilangan semuanya sekali lagi. Jadi mungkin itu hal yang cukup berat, yang Tuhan selalu mau mengajar lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Jangan pegang terlalu kuat apa yang kita punya di dunia ini. Ya. Ya, mari. Terima kasih. Pak Effendi, mari Pak Effendi segera Pak. Ya, oke. Malam ya Pak Adi. Malam Pak Jimmy. Malam. Saya sekarang di Medan. Saat ini saya hanya mau tanya, saat ini memang hatiku sangat bergebu-gebu untuk penginjilan. Saya nggak tahu karena kenapa, saya tahu itu pasti dari Tuhan. Saya mau minta pendapatnya Pak Jim, gimana supaya bisa menjaga hati saya terus menyala-nyala untuk bisa menginjil pada orang lain. Terima kasih. Tuhan berkati.
Penginjilan Pak adalah gaya hidup. Jadi bukan program yang kita belajar atau sesuatu yang kita hafal, tapi menjadi di mana 24 jam di mana kita ada, kita mau mencerminkan Yesus, mau bicara tentang Yesus, natural, alamiah, dengan siapapun dimanapun. Dan itu tidak bisa ditahan. Kalau Tuhan kobarkan hatimu seperti itu, jangan tahan-tahan. Bawa dirimu ke tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan dan berbicara tentang Dia. Natural, alamiah. Kadang-kadang kita harus dilepaskan dari bahasa gereja, semua tradisi gereja yang sudah budaya yang sudah tempel, sadar atau tidak sadar. Itu perlu dilepaskan supaya kita tahu caranya untuk mencerminkan Yesus kepada orang di sekitar kita. Dan itu jawaban singkat Pak. Dan saya punya training yang bisa ikutin setiap bulan, ada training online untuk belajar hal ini. Simple, sederhana, tapi sangat dalam. Jadi itu saja yang saya bisa jawab di sini. Mari Bu Dia, cepetan. Ya. Pak Effendi sudah terjawab ya. Ini masih ada pertanyaan, apakah waktunya masih cukup atau bagaimana Pak Adi? Ya, Wahyu, kita kasih maksimum 10 menit sudah, kita harus mengakhiri acara malam hari ini. 10 menit ke depan ya. Mari segera. Terima kasih. Langsung aja Bu Wahyu, tadi ada pertanyaan yang sudah ditulis di room chat. Silahkan Bu Wahyu langsung bertanya kepada Pastor Jim. Shalom, selamat malam Pastor Jim. Tadi ada beberapa pertanyaan saya sudah dijawab. Cuman saya mau tanya satu hal. Pastor Jim, pelayanan di Papua itu kan cukup banyak mengenal anak-anak muda. Ada satu hal, kiat-kiat khusus untuk masuk ke anak muda itu Pastor Jim. Mungkin secara mental atau secara psikologi yang harus kita pegang. Mungkin itu salah satu inti pembelajaran supaya kita bisa masuk ke anak-anak muda. Ya. Terima kasih. Ya, very good question. Sangat baik. Kuncinya, anak muda zaman ini kebanyakan datang dari broken home. Dan mereka cari hati bapa dan hati mama. Lebih daripada semua. Dan itu yang saya coba buat. Saya tidak jadikan siapapun objek pelayanan. Semua adalah subjek pelayanan. Di mana saya mau invest ke dalam mereka supaya mereka bangkit. Mereka menemukan kebenaran untuk diri sendiri dan mereka berjalan di dalamnya. Jadi saya dan istri, ada banyak buku mengenai hati bapa. Saya tidak tahu kenapa tidak ada orang tulis buku tentang hati ibu. Istri saya punya hati ibu dan dia bisa rangkul anak-anak yang broken sampai mereka sayapnya mulai sembuh dan mereka bisa terbang tinggi bersama Tuhan lagi. Itu yang anak muda perlu. Dan kalau mereka tahu kamu ada di bagian mereka, mau backup mereka, tidak akan menghakimi mereka, mereka akan buka pintu, akan izinkan. Karena mereka cari siapa yang mau membapai, mau jadi ibu bagi mereka. Jadi itu yang saya bilang, tidak ada kegerakan tanpa pembapaan dan keibuan. Itu sudah jelas. Dimanapun, di kota besar atau di tengah hutan, harus ada pembapaan dan keibuan. Itu yang saya bisa jawab. Ya, terima kasih Dr. Jim. Terima kasih. Ya. Ya. Terima kasih Bu Wahyu pertanyaannya dan jawabannya dari Pastor Jim. Pak Surasman, sekarang waktunya untuk sudah selesai ya Pak ya. Kayaknya kita udah waktunya udah jauh ya. Ya cukup. Dan, ya cukup ya Pak ya. Bu Dia, ya silakan Bu Dia. Ya, kita akan nyanyikan satu buah lagu lagi dari Bapak Dave. Setelah itu kami mohon Pastor James untuk mengakhiri dengan doa penutup dan doa berkat. Ya. Terima kasih.
Mari Bapak Dev, silakan memuji Tuhan untuk yang penutupan. Memuji kebesaran-Mu, katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Oh, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi, and sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! Hallelujah! How great Thou art! Dancing my soul, dancing my soul, my Savior God, to Thee. Oh, how great Thou art! 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 Mari berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Praise the Lord, haleluya. Tuhan, kami berterima kasih atas malam ini semua yang dari awal sampai akhir. Terima kasih karena ini semua diatur, di-planning oleh Engkau. Yes. Terima kasih karena besi bikin tajam besi yang lain lewat semua diskusi ini. Kami semua mau supaya kami ditahan oleh tangan kuat-Mu di tengah-tengah kehendak-Mu, Tuhan. Jangan izinkan kami sedikit pun keluar dari tengah-tengah kehendak-Mu. Kami mau lari bersama-Mu. Kami janji malam ini kami akan mempercepat gaya lari kami, karena kami tidak mau paling belakang. Kami mau di garis depan bersama-Mu, Tuhan. Di mana Engkau ada, kami mau di situ. Jadi Tuhan, kami terima perlengkapan-Mu malam ini, dan kami janji kami akan jadi pelaku firman-Mu. Kami terima berkat-Mu, Tuhan. Kami terima kasih dari Bapa di surga yang mengalir dan mengalir dan mengalir. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu, Tuhan. Kami terima tugas dari Tuhan Yesus untuk memuridkan semua bangsa. Kami akan jalan di dalam tugas itu dan panggilan itu. Dan kami terima perlengkapan dari Roh Kudus yang memampukan kami menjadi saksi Tuhan di mana kami ada. Kami terima semua dan kami akan jalan di dalamnya. Haleluya. Amin.